Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, salam hijau. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Tani, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai dampak perubahan iklim, tanah dan tanaman, serta adaptasi, strategi mitigasi co-benefit. Pola dapat dipilih secara diagonal, zigzag, sistematik, atau acak. Titik-titik yang tidak boleh diambil sampelnya adalah selokan, bibir pematang, tempat bekas jerami, bekas pupuk kandang, bekas penggembalaan ternak. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah: bor tanah, skop, cangkul, pisau, dan ember. Sebelumnya permukaan tanah kita bersihkan dari rumput. Kemudian kita membuat lubang seperti huruf V. Di mana kita usahakan gagang cangkul bisa sejajar dengan tanah. Kemudian tanah kita ambil sekitar dengan ketebalan 1,5 cm. Lalu kita potong samping-sampingnya sampel tanah tadi dengan lebar kira-kira 5 sampai dengan 10 cm. Jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam ember. Cara berikutnya dengan menggunakan skop. Jika menggunakan skop, maka kita usahakan membentuk huruf V agar tegak lurus dengan tanah. Urutannya sama dengan pengambilan tanah sebelumnya menggunakan cangkul. Kita ambil 1,5 atau setengah cm, kemudian kita potong pinggir-pinggir atau samping-sampingnya 5 sampai dengan 10 cm. Kita usahakan lebarnya sama. Kemudian kita masukkan ke dalam ember. Berikutnya kita menggunakan bor tanah. Kita tinggal tancapkan saja pada tanah yang mau kita ambil, kita putar. Nah, ini sudah kita dapatkan sampel tanahnya. Kita rapikan pinggir-pinggirnya biar volumenya seragam antara titik sampel dengan yang lainnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ember. Setelah terkumpul semua, maka seluruh sampel tanah diaduk secara pelan dan merata atau komposit, dan kita bersihkan dari sisa-sisa akar dan tanaman. Sekarang kita akan masuk bagaimana mengambil sampel di lahan basah. Seperti biasa, kita bersihkan sisa-sisa rumput dan bahan organik di atasnya. Lalu kita akan membuat lubang seperti huruf V. Kalau dengan cangkul usahakan merata
Lalu kita ambil sampel tanah 1,5 cm, kita rapikan samping-sampingnya kira-kira 5-10 cm, kita usahakan sama besarnya ya. Lalu kita masukkan ke dalam ember. Jika kita menggunakan sekop, maka kita akan membuat lubang yang lebih tegak lagi supaya untuk pengambilan sampel tanahnya lebih sempurna. Kita ambil sampel dengan ketebalan 1,5 cm. Setelah kita dapatkan sampel, kita rapikan samping kiri samping kanannya, usahakan sama besarnya. Setelah itu kita masukkan sampel tanah ke dalam ember. Selanjutnya, jika kita menggunakan bor tanah seperti di atas tadi, kita bersihkan sisa-sisa rumput dan gulma, kita tancapkan dan kita putar bor. Nah, setelah kita dapatkan sampel tanah tadi, kita rapikan samping kiri dan samping-samping kanannya supaya memperoleh volume sama dengan titik yang lain. Setelah itu, sampel tanah kita campur secara perlahan dan merata atau dikomposit. Selanjutnya kita bersihkan dari sisa akar dan tanaman yang tidak terpakai. Pengambilan sampel tanah selesai, akan dilanjutkan dengan pengujian sampel tanah menggunakan PUTS dan PUTK. Mari ikuti saya. Untuk penetapan status N tanah, contoh tanah uji sebanyak setengah sendok spatula dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 ml reaksi N1 ke dalam tabung reaksi, lalu aduk sampai rata. Tambahkan reaksi N2 sebanyak 2 ml. Kocok sampai rata. Tambahkan reaksi N3 sebanyak 3 tetes. Kocok sampai rata.
Tambahkan 5-10 butir pereaksi N4, kemudian kocok lagi sampai rata, kemudian diamkan selama 10 menit. Dan dari hasil ini kita melihat nitrogennya sangat tinggi, sehingga dosis per rekomendasi urea sebanyak 200 kg per hektar. Selanjutnya untuk penetapan status P tanah, masukkan contoh uji tanah sebanyak setengah sendok spatula ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 ml reaksi P1. Kemudian aduk sampai merata dengan pengaduk kaca. Tambahkan 5-10 butir reaksi P2, kocok selama 1 menit hingga rata. Diamkan sekitar 10 menit. Kemudian cek dengan bagan warna. Ini bisa dilihat kandungan P sangat tinggi, sehingga rekomendasinya adalah 50 SP36 per hektar. Kemudian untuk penetapan status K tanah, contoh tanah uji sebanyak setengah sendok spatula kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan 2 ml reaksi K1. Kemudian aduk hingga merata. Lalu tambahkan 1 tetes reaksi K2. Kocok selama 1 menit hingga merata. Tambahkan reaksi K3 1 tetes, lalu kocok sampai merata. Diamkan kira-kira 10 menit. Dan dapat kita lihat dengan bagan warna, kaliumnya termasuk sedang, sehingga rekomendasinya perlu dipupuk KCl 50 kg per hektar. Berikutnya penetapan pH tanah, contoh tanah uji sebanyak setengah sendok spatula kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 ml pH1. Kemudian aduk sampai merata dengan pengaduk kaca. Tambahkan 1-2 tetes indikator pewarna reaksi pH2. Kemudian kocok. Diamkan selama 10 menit hingga suspensi mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih bagian atas. Maka dapat disimpulkan bahwa pH termasuk agak masam. Sobat Tani, informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.